Iya, bincang-bincang sore masih bersama Anda, saudara, masih membahas terkait dengan pemberdayaan anti narkoba di kawasan rawan. Dan Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0274 4477 666. Masih bersama dengan Pak Bambang Wirianto SSI, Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY. Tadi sudah dibahas Pak ya, beberapa diantaranya kalau kawasan rawan, kalau di Jogja ini justru bukan THM seperti di Jakarta atau di kota besar lainnya, tetapi malah di tempat kos, di apartemen, hotel-hotel dan juga kampus justru Pak ya, karena itu dibuat semacam satgas kalau di kampus, kemudian kalau di RT semacam jaga warga. Begitu Pak ya. Nah kalau dari BNN sendiri, kalau mengadakan penyuluhan, pasti juga para satgas dan juga para jaga warga itu juga harus diberikan penyuluhan kan ya Pak ya? Ya, betul. Itu sudah dilakukan atau bagaimana Pak? Ya, kita ada program ya, program pelatihan-pelatihan, kemudian workshop ya, kemudian nanti ada bentuk-bentuk yang metodenya dengan cara FGD, ya, itu kita lakukan di setiap lapisan masyarakat ya. Ada 4 sasarannya, instansi pemerintah, kemudian mahasiswa pelajar, kemudian tempat kerja, kemudian masyarakat. Nah itu kita sasar untuk mengadakan kegiatan-kegiatan semacam itu. Nah tentunya seperti disampaikan Mbak Dewi tadi bahwa di sini dapatnya data ungkap masalah narkoba itu kalau kadang-kadang kita rahasia kemudian di tempat THM itu justru susah ditemukan. Ya. Apakah karena bocor duluan ya nggak tahu ya, karena bocor duluan atau memang masyarakat pinter-pinter ya, karena di sini kan pelajar-pelajarnya dunia pendidikan ini sudah berpikir oh paling-paling kalau di sana sering operasi, kalau begitu enak di kos ya kan gitu. Ada juga yang berpikiran itu, sehingga kalau kita sasar di tempat-tempat hiburan ini memang jarang kita dapati ya, justru adanya tempat-tempat yang tersembunyi yang itu ya. Makanya untuk masyarakat kita libatkan semuanya dan kita fasilitasi ya, dalam setiap pertemuan-pertemuan, apakah diadakan workshop atau seminar atau diadakan pelatihan-pelatihan dalam bentuk lain. Itu tergantung mahasiswa sendiri maunya seperti apa. Nah ini nanti kita kita tampung kemauan masyarakat ini, kita anggarkan pada tahun berikutnya. Ya, makanya waktu ada workshop itu kita minta masukan-masukan dari mereka. Jadi kita tidak otoritas langsung searah, tetapi 2 arah. Dari keinginan dari masyarakat, termasuk mahasiswa-mahasiswa itu apa ide-idenya, kontribusi pemikirannya dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba itu bagaimana. Nah kita tampung, kemudian kalau ini sudah kita sepakati bersama, kita langsung anggarkan pada tahun berikutnya. Nah, gitu. Mahasiswa dan masyarakat Jogja ini termasuk yang kreatif nggak sih Pak Bambang? Ide-ide mereka ini contoh-contohnya seperti apa kegiatannya? Kalau di Jogja itu sesuai yang perkembangan teknologi yang terkini ya. Kadang-kadang ada muncul stand up comedy, langsung ada kegiatan stand up comedy anti narkoba, misalnya seperti itu. Kreatif sekali. Ada gerak jalan, langsung gerak jalan anti narkoba. Jadi kreatif. Termasuk dalam sablon pun. Nah, kadang-kadang sudah mulai bergerak kaos kreatif. Yang ini potensi ini ya. Kita ada kesempatan peluang-peluang yang perlu kita terobos ya. Karena di sini ini pusatnya tempat wisata, tempat ini ya. Kenapa nggak kita terobos masalah kerajinan kita? Nah, kita tulisi pesan-pesan yang positif kan ya, terutama pesan anti narkoba. Kemudian di ini juga ada event-event yang nantinya juga ada kreativitas, termasuk di di segala ini dari perusahaan-perusahaan ya, dari perusahaan-perusahaan, dari instansi pemerintah, kemudian dari mahasiswa digandeng. Ini kemarin dari Yakita dan Tribun itu yang punya acara itu, ya mudah-mudahan nanti bisa kita dorong bersama untuk sama-sama menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian ada beberapa titik yang ini baru rencana ya, wacana ya. Ada beberapa titik di tempat-tempat lampu merah misalnya. Nah, itu ada pesan-pesan anti narkoba misalnya itu. Jadi ketika masuk ke Jogja pun berpikir, oh ternyata Jogja itu
tidak sembarangan. Nah, kita hati-hati di Jogja. Kawasannya kawasan bebas narkoba, misalnya begitu Pak ya. Ya. Terus ada juga misalnya di tempat-tempat perusahaan, tempat kantor, tempat ini sebelum pintu masuk tulis pesan-pesan tentang anti narkoba. Jadi orang mikir-mikir kalau akan menyalahgunakan narkoba di tempat itu. Jadi sebenarnya tidak melulu seminar, penyuluhan, tetapi hal-hal kecil seperti misalnya memuat tulisan say no to drugs atau anti narkoba begitu, itu adalah sudah cukup memberikan pemahaman ya Pak ya, membuat orang berpikir begitu. Karena selama ini yang kita pikir sosialisasi anti narkoba hanyalah penyuluhan. Kemudian seminar itu kan untuk remaja-remaja rasanya sangat membosankan. Ya betul, membosankan sekali. Maka perlu ada ide-ide kreativitas oleh masyarakat Jogja ini, kita libatkan semuanya, termasuk budayawannya. Nanti ada pentas seni apa yang pengen dimunculkan. Nah itu perlu kita tampung aspirasi mereka juga. Kan gitu. Ini kan tempatnya sini kayak angkringan misalnya, ada angkringan yang ngobrol-ngobrol masalah ini. Ya, itu kita juga masuk ke situ. Kemudian ada penampilan budaya seni. Ya. Nah, kemudian obrolannya supaya mengarah ada pesan-pesan yang positif seperti itu. Artinya juga menyasar ke tempat-tempat nongkrong Pak ya, karena kalau di Jogja ini kan rasanya sudah dipenuhi dengan tempat nongkrong, entah itu angkringan, tempat ngopi, begitu ya Pak ya. Kalau di tempat-tempat seperti itu biasanya diselipkan kegiatan seperti apa Pak? Kemarin ada event-event tempat tongkrongan ya yang menggandeng kita. Ya. Dia dalam memeriahkan tongkrongan tersebut dengan mengadakan ada semacam bonus bayar separuh harga misalnya itu pada hari tanggal lahir mereka berdiri atau pada event-event yang lain. Nah, dengan terobosan itu dia menggandeng BNN untuk mengadakan penyuluhan anti narkoba, sehingga disitulah dia ikut andil, ikut memberikan kontribusi terhadap bagaimana menanggulangi penyalahgunaan narkoba itu terhadap konsumennya, pembelinya. Ada sudah beberapa tempat-tempat tongkrongan, tempat makan itu yang menggandeng kita, dan ini citra bagus bagi mereka. Nah, orang kadang-kadang takut loh kalau di tempat tongkrongan, wah nanti tempatku nggak laku karena orang takut ke sini karena di sini banyak orang mabuk kan gitu. Makanya dengan adanya event itu dia seakan-akan di sini loh aman, di tempat saya ini aman, silahkan ngopi-ngopi di sini, silahkan nongkrong di sini, makan santai dan sebagainya. Banyak yang mengadakan event seperti itu. Diharapkan tempat-tempat usaha seperti ini juga menjadi pionir untuk yang lain ya Pak ya, agar mereka juga melakukan hal yang serupa begitu. Agar BNN juga tidak kecolongan, bukan hanya kos-kosan saja atau kampus saja yang rawan, tapi juga ternyata tempat-tempat nongkrong juga sebenarnya bisa jadi. Tetapi harus juga diselipkan kegiatan-kegiatan seperti itu begitu ya Pak ya. Dan memang masa di Jogja ini nampaknya ide-ide kreatif banyak yang muncul begitu. Seperti stand up komedi, itu kan sangat mengena sekali kalau untuk remaja sekarang kalau ditampilkan, apalagi diselipkan dengan wawasan anti narkoba begitu Pak ya. Nah kalau misalnya mahasiswa yang datang di Jogja ini kan memang kasus-kasus narkoba lebih banyak menyasar kepada remaja begitu, artinya mereka harus memiliki grand design yang besar begitu. Mereka harus berpikir untuk memilih kos-kosan atau misalnya untuk memilih kampus, lingkungan kos-kosan yang seperti apa yang harus mereka pikirkan untuk tinggal dengan aman, nyaman, dan bebas dari narkoba begitu Pak. Ya, jadi di dalam hal ini ya, memilih tempat kos itu, tentunya mahasiswa harus cermat ya. Kita bisa dilihat dari action-action di lingkungan. Kalau tempat pos RT-nya itu aktif ya, ada administrasi di situ, jadwal-jadwal jaga malam dan sebagainya, itu menandakan bahwa tempat itu aman kan gitu. Itu salah satunya ya Pak ya, kan, gitu. Bukan untuk tempat ngerumpi ibu-ibu Pak ya. Itu cuma salah satunya ya, nanti kita lanjutkan Pak Bambang, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan kembali usai jeda pariwara berikut, kami segera kembali.